Bayangkan, suami yang kau percaya sepenuh hati, pamit dengan alasan mulia, ingin menjenguk ibunya yang sakit. Kau rela melepas, meski hati berat. Tapi apa yang terjadi? Saat kususul dengan penuh rindu, aku justru menemukan kenyataan pahit. Dia menikah dengan wanita lain di belakangku. Sakit? Tentu. Tapi jangan salah, aku bukan istri yang mudah dipermainkan. Aku balas dengan cara yang tak pernah dia duga. Sebelum kita lanjut ke kisah yang penuh air mata sekaligus balas dendam ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Tulis juga di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton kisah ini, supaya aku tahu cerita ini sudah sampai sejauh mana beredar. Hari itu masih pagi ketika aku melihat suamiku, Raka, mondar-mandir di ruang tamu. Ia tampak gelisah, meski berusaha menutupi dengan senyum tipis setiap kali aku menatapnya. Aku yang tengah menyiapkan sarapan hanya bisa memperhatikan gerak-geriknya. Tangannya sibuk memasukkan pakaian ke dalam tas ransel hitam yang biasa ia bawa setiap kali dinas luar kota. Sayang, aku harus segera berangkat, katanya akhirnya. Setelah beberapa menit hanya terdengar suara gesekan resleting tas. Aku menoleh, menatapnya. Mendadak sekali? Bukannya minggu ini kamu tidak ada jadwal perjalanan? Tanyaku dengan nada heran. Raka menghela napas panjang lalu duduk di kursi ruang tamu. Matanya menunduk. Lalu ia mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Aku baru saja dapat kabar semalam. Ibu sakit. Katanya kondisinya cukup parah. Aku tidak bisa diam saja. Aku harus pulang. Dad. Hatiku seketika berdesir. Ibu mertua memang sudah lama tidak sehat. Tapi kabar terakhir yang kudengar dari keluarga di kampung, beliau hanya sering kelelahan dan masuk angin. Tidak sampai harus membuat suamiku begitu panik. Meski begitu, aku menahan diri. Oh begitu? Ya sudah, pulanglah. Jenguk ibu. Aku juga ingin ikut, tapi aku berhenti sejenak. Pikiranku melayang pada pekerjaanku di toko kue yang baru saja kujalankan. Jika aku ikut, berarti tokoku harus tutup sementara. Padahal pesanan sudah menumpuk untuk beberapa hari ke depan. Raka buru-buru menggeleng. Tidak perlu, sayang. Aku bisa sendiri. Lagi pula, perjalanan ke desa cukup melelahkan. Kamu kan punya banyak pesanan. Aku tidak mau kamu repot-repot ikut. Aku janji, kalau sudah sampai sana, aku akan kabari. Aku menatap wajahnya yang tenang. Ada sesuatu di balik sorot matanya yang membuatku ragu. Tapi aku mengusir pikiran itu jauh-jauh. Tidak, tidak mungkin. Ini suamiku, lelaki yang selama ini menemaniku melewati susah dan senang. Ya sudah, kalau begitu hati-hati di jalan, jawabku, sambil mencoba tersenyum. Aku menghampirinya, menyelipkan bekal kecil yang sudah kupersiapkan semalam ke dalam tasnya. Ini, kue kesukaanmu. Biar ada teman di jalan. Raka menatapku sejenak, senyum merekah di wajahnya. Terima kasih, sayang. Ia berdiri, lalu mendekat dan mencium keningku. Doakan ibu cepat sembuh, ya? Aku mengangguk. Pasti. Tak lama kemudian, aku berdiri di depan pintu rumah, melihat punggungnya semakin menjauh. Raka melangkah mantap ke arah jalan raya, menenteng ranselnya. Sebuah angkot lewat dan berhenti tak jauh dari rumah. Ia naik, lalu melambaikan tangan ke arahku. Aku balas melambaikan tangan. Senyumku perlahan memudar ketika kendaraan itu hilang di tikungan. Entah mengapa, hatiku terasa berat. Ada perasaan aneh yang tidak bisa kujelaskan. Firasat. Biasanya aku bukan orang yang mudah dilanda perasaan buruk. Tapi kali ini berbeda. Aku berdiri cukup lama di depan rumah, memandangi jalanan yang sudah sepi, sebelum akhirnya kembali masuk. Di meja makan, sarapan masih tersisa. Aku duduk, menatap piringku, dan tanpa sadar air mata jatuh. Kenapa aku sedih sekali? Bisikku pelan. Sepanjang hari, aku berusaha mengalihkan pikiran dengan sibuk di dapur.
Pesanan kue tart dan kue kering sudah menunggu untuk kukerjakan. Tanganku bergerak otomatis, menimbang tepung, mencampur adonan, mengocok telur. Tapi pikiranku tidak pernah benar-benar lepas dari Raka. Aku teringat awal mula pernikahan kami. Raka adalah lelaki sederhana, tapi penuh tanggung jawab. Saat aku memutuskan menikah dengannya, banyak teman yang meragukan, karena hidupnya pas-pasan. Namun, aku percaya padanya. Aku yakin dengan ketulusan dan kesungguhannya, kami bisa membangun kebahagiaan. 3 tahun sudah kami bersama. Memang, hidup tidak selalu mulus. Kadang kami berbeda pendapat. Kadang aku merasa ia terlalu sibuk bekerja hingga kurang perhatian. Tapi tak pernah sekalipun aku merasa ia menyakitiku dengan pengkhianatan. Itulah sebabnya, aku percaya begitu saja ketika ia berkata harus pulang menjenguk ibunya. Namun, setiap kali aku mencoba meyakinkan diri, selalu ada bisikan halus di telingaku. Benarkah hanya itu alasannya? Malam itu, aku menunggu kabar darinya. Pukul 8 lewat, akhirnya telepon berdering. Jantungku berdegup kencang. Segera kuangkat. Halo, sayang? Suara Raka terdengar agak tergesa. Aku sudah sampai di kampung. Maaf baru kabari. Tadi susah sinyal. Oh, syukurlah. Bagaimana keadaan ibu? Tanyaku cepat. Ya, masih lemah. Tapi katanya dokter sudah datang. Semoga cepat membaik. Jawabnya. Aku menghela napas lega. Kalau begitu, jaga kesehatanmu juga. Jangan lupa makan, ya? Iya. Kamu jangan khawatir. Ia terdengar ingin segera mengakhiri percakapan. Aku harus bantu-bantu dulu, ya? Nanti aku kabari lagi. Klik. Sambungan terputus. Aku masih memandang layar ponsel dengan heran. Begitu singkat? Biasanya, setiap kali bepergian, ia selalu bercerita panjang lebar tentang perjalanan, tentang orang-orang yang ditemuinya, bahkan hal-hal kecil yang ia alami. Tapi kali ini berbeda. Ia singkat, tergesa, seolah tidak ingin berbicara lama-lama denganku. Dadaku terasa sesak. Ada sesuatu yang ia sembunyikan. Beberapa hari berlalu. Raka jarang menghubungiku. Jika aku menelepon, ia sering tidak menjawab. Alasannya selalu sama, sibuk merawat ibu. Kadang ia hanya membalas lewat pesan singkat dengan kalimat-kalimat pendek. Sementara itu, aku mendengar kabar dari seorang sepupu yang tinggal di kampung. Ia tidak tahu aku adalah istri Raka. Karena memang pernikahan kami dulu sangat sederhana dan jarang keluarga besar ikut campur. Kemarin aku lihat Mas Raka. Loh, ganteng sekali, pakai baju bagus. Kayak mau ke acara penting. Begitu katanya dalam percakapan di media sosial. Aku tercengang membaca kalimat itu. Baju bagus? Acara penting? Bukankah ia bilang sedang sibuk menjaga ibunya yang sakit? Aku mencoba menepis. Mungkin saja ia menghadiri acara tetangga. Desa kan sering ada hajatan. Aku tidak boleh berburuk sangka. Namun, firasat buruk itu semakin kuat mencengkeram. Malam-malamku semakin gelisah. Aku sering terbangun dengan dada berdebar. Dalam mimpi, aku melihat Raka berjalan menjauh sambil menggandeng tangan wanita lain. Aku berteriak memanggilnya, tapi suaraku tak terdengar. Ketika aku terbangun, air mataku sudah membasahi bantal. Tidak, itu hanya mimpi, hanya mimpi. Aku menenangkan diri. Tapi apakah benar hanya mimpi? Ataukah alam bawah sadarku sedang mencoba memperingatkan sesuatu? Aku memeluk diri sendiri. Suara hati kecilku berbisik. Jika kau ingin tahu kebenarannya, jangan hanya duduk diam. Kau harus mencari tahu. Hari itu, aku berdiri di depan jendela, menatap langit senja yang berwarna jingga. Perasaan di dadaku semakin tak tertahan. Entah mengapa, aku merasa sedang ditinggalkan. Raka, apa yang sebenarnya kau sembunyikan dariku? Gumamku lirih.
Air mataku jatuh. Tapi bersamaan dengan itu, sebuah tekad mulai tumbuh. Jika suamiku benar-benar menyimpan rahasia, aku harus mencari tahu sendiri. Aku tidak bisa hanya menunggu di rumah dengan hati penuh tanya. Dan dari sinilah langkahku untuk menyusulnya akan dimulai. Hari-hari setelah kepergian Raka terasa begitu panjang. Aku mencoba menenggelamkan diri dalam kesibukan di dapur, menyelesaikan pesanan kue yang tak pernah berhenti berdatangan. Namun, setiap kali tanganku mengaduk adonan, pikiranku selalu melayang pada suamiku yang jauh di kampung. Telepon genggamku selalu kusiapkan di dekat meja. Setiap kali ada getaran atau notifikasi, aku langsung menyambar, berharap itu kabar dari Raka. Sayangnya, kebanyakan hanya pesan dari pelanggan atau grup keluarga. Kalaupun ada pesan dari Raka, isinya singkat sekali. Aku sibuk. Maaf belum bisa telepon. Ibu butuh perhatian. Jangan khawatir. 3 kalimat itu saja yang jadi jawabannya. Seolah ia ingin menjaga jarak. Tidak ada cerita panjang. Tidak ada candaan kecil seperti biasanya. Aku berusaha memahami. Mungkin ia benar-benar sibuk merawat ibunya. Tapi hatiku selalu memberontak. Ada sesuatu yang tidak beres. Suatu malam, aku mencoba menelponnya lagi. Sudah 3 kali panggilanku tidak diangkat. Baru di percobaan keempat, ia mengangkat. Halo, sayang? Suara Raka terdengar pelan, agak berbisik. Kamu di mana? Kenapa lama sekali tidak angkat? Tanyaku, sedikit kesal. Aku di rumah. Ibu baru saja tidur. Aku tidak mau berisik. Jawabnya cepat. Aku terdiam. Ada suara bising samar di belakang. Seperti riuh orang banyak. Bukan suasana rumah orang sakit. Lebih mirip suara orang tertawa, musik dangdut samar, dan obrolan ramai. Kenapa ramai sekali? Tanyaku langsung. Raka terdiam beberapa detik. Oh, itu, tetangga sebelah sedang ada syukuran. Kamu tahu kan? Orang kampung suka bikin acara mendadak. Aku kebetulan harus mampir sebentar. Aku mengernyit. Mampir sebentar. Tapi tidak kabari aku. Sayang, tolong jangan marah. Aku sedang pusing. Ibu butuh perhatian. Aku mohon pengertianmu. Katanya cepat. Sebelum aku sempat menimpali, telepon sudah terputus. Aku terdiam, ponsel masih menempel di telinga. Hati kecilku menjerit, ada yang dia sembunyikan. Beberapa hari setelahnya, sebuah pesan dari sepupu di kampung membuatku makin tak tenang. Sepupu ini tidak tahu aku adalah istrinya Raka. Karena memang pernikahan kami dulu sangat sederhana, hanya dihadiri keluarga dekat. Pesannya singkat saja. Aku kemarin lihat Mas Raka loh. Kok ganteng banget, pakai batik baru, kayak mau ke acara besar. Aku kira dia masih di kota. Aku terhenyak. Batik baru? Acara besar? Bukankah ia bilang setiap hari hanya sibuk merawat ibunya yang sakit? Kegelisahan itu membuatku ingin bertanya lebih jauh. Tapi aku menahan diri. Aku takut sepupu itu curiga. Aku hanya membalas singkat. Oh ya? Mungkin ada hajatan tetangga. Namun setelah menutup percakapan, tanganku gemetar. Dadaku sesak. Raka, sebenarnya apa yang sedang kau lakukan di sana? Malamnya, aku membuka akun media sosial dengan rasa penasaran. Aku mencoba mencari-cari tanda kehadirannya. Meski Raka jarang sekali aktif, aku berharap ada celah. Benar saja, seorang teman lama menandai sebuah foto. Aku hampir tak bisa bernapas ketika melihatnya. Di foto itu, ada Raka berdiri dengan pakaian rapi, batik coklat muda. Ia tersenyum lebar di samping beberapa pria lain yang tampak seperti panitia hajatan. Keterangan fotonya hanya, acara bahagia, semoga lancar. Acara bahagia? Hajatan apa? Tanganku bergetar memegang ponsel. Hatiku berteriak-teriak mencari jawaban. Aku mencoba menghubungi Raka malam itu juga, tapi panggilanku lagi-lagi tidak diangkat.
Keesokan harinya, akhirnya ia menghubungiku. "Halo, sayang." Suaranya terdengar ceria, berbeda dengan malam sebelumnya. "Aku lihat foto kamu kemarin," kataku langsung tanpa basa-basi. Raka terdiam. "Foto apa?" "Foto kamu di acara. Pakai batik. Katanya kamu sibuk jaga ibu. Kenapa bisa ikut acara orang?" "Aduh, itu cuma sebentar, sayang. Aku dipaksa sama tetangga. Lagian, masa aku nolak? Nanti dikira sombong. Aku tidak ingin orang salah paham." "Tapi kenapa tidak bilang sama aku? Aku istrimu, Ra. Kenapa semua hal harus aku tahu dari orang lain?" Suaraku meninggi. "Aku tidak mau kamu khawatir. Itu saja. Kamu terlalu banyak tanya. Aku di sini juga lagi banyak pikiran. Tolong, jangan buat aku tambah stres," katanya dengan nada kesal. Aku tercekat. Biasanya ia tidak pernah membentakku. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. "Baiklah, kalau memang begitu," jawabku lirih. Telepon terputus, menyisakan kesunyian yang menusuk. Sejak pertengkaran itu, Raka semakin jarang menghubungiku. Bahkan, sehari penuh kadang tidak ada kabar. Alasannya selalu sama, ibu sakit. Aku tidak tahu harus percaya atau tidak. Bagian dari diriku ingin yakin bahwa suamiku hanya sedang lelah. Tapi bagian lain menolak, karena semua tanda-tanda terasa janggal. Aku sering termenung di depan cermin, memandang wajahku yang pucat. Apakah aku terlalu curiga? Atau justru aku terlalu polos hingga dibohongi? Tanyaku pada diri sendiri. Setiap kali merenung, bayangan Raka bersama wanita lain selalu muncul di kepalaku. Aku mencoba mengusir, tapi semakin lama semakin kuat. Akhirnya, satu keputusan muncul di benakku, aku harus menyusulnya. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Malam itu aku menutup koper. Tanganku bergetar saat merapikan pakaian, tapi tekadku bulat. Aku tidak peduli dengan pesanan kue yang menumpuk. Aku sudah terlalu lama terjebak dalam rasa cemas dan curiga. Aku harus melihat dengan mataku sendiri, bisikku tegas. Entah apa yang menantiku di kampung nanti. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak bisa lagi duduk diam menunggu jawaban. Aku akan mencari kebenaran, meski itu berarti aku harus menghadapi kenyataan pahit. Pagi itu udara terasa berat. Seakan langit pun tahu hatiku tengah bergejolak. Aku duduk di tepi ranjang, menatap koper yang sudah kusiapkan semalam. Tas itu belum sepenuhnya terisi, tapi bagiku ia sudah cukup mewakili tekad yang tak bisa lagi kutahan. Aku sudah berhari-hari gelisah. Pesan singkat dari Raka yang makin jarang, jawabannya yang makin dingin. Bahkan ada suaranya yang berbeda setiap kali kami bertelepon, membuatku tidak bisa tidur nyenyak. Ini bukan lagi sekadar firasat. Ada sesuatu yang benar-benar disembunyikan Raka. Aku berdiri, menarik napas panjang, lalu membuka lemari. Satu persatu pakaianku susun ke dalam koper. Aku memilih baju yang sopan tapi nyaman, beberapa jilbab sederhana, dan sepasang sepatu kets. Aku tahu perjalanan ke desa tidak akan mudah, apalagi aku akan menempuhnya sendirian. Saat koper hampir penuh, aku berhenti. Kedua tanganku menahan resleting yang hampir kutarik. Pandanganku menerawang keluar jendela. Apa aku terlalu jauh mencurigainya? Pertanyaan itu terus muncul sejak semalam. Bagaimanapun juga, Raka adalah suamiku. Aku menikah dengannya karena percaya pada ketulusan hatinya. Andai benar ia sibuk merawat ibunya, bukankah aku nanti justru dianggap tidak percaya padanya? Aku duduk di tepi ranjang, menutup wajah dengan kedua tangan. Air mataku mengalir lagi. Aku hanya ingin kebenaran, Rak, bisikku. Aku hanya ingin tahu apa yang sebenarnya kau lakukan di sana. Keraguan itu hampir membuatku mengurungkan niat. Namun, saat teringat pesan sepupuku dan foto Raka di media sosial, tekadku kembali mengeras. Tidak, aku harus pergi. Aku harus melihat sendiri.
Tokoku menjadi saksi betapa aku berjuang selama ini. Sejak awal menikah, aku dan Raka sama-sama berjuang untuk mencukupi kebutuhan. Raka bekerja sebagai karyawan biasa, sementara aku memulai usaha kue kecil-kecilan dari dapur rumah. Kini, pesanan kue semakin banyak. Pelanggan mulai percaya dengan rasanya. Tapi demi menyusul Raka, aku harus menunda semuanya. Pagi itu, aku menghubungi beberapa pelanggan tetap. Maaf ya, Mbak, pesanan minggu ini tidak bisa saya kerjakan. Ada urusan keluarga mendesak, kataku berulang-ulang. Sebagian mengerti, sebagian kecewa. Aku menelan rasa pahit dalam hati, tapi aku tidak punya pilihan lain. Saat menutup telepon terakhir, aku menatap dapurku yang penuh dengan bahan-bahan kue. Harum gula dan tepung yang biasanya menenangkan, kini justru terasa asing. Semoga ini bukan keputusan yang salah, gumamku lirih. Sore itu, aku berangkat. Aku memilih naik bus antar kota, karena ongkosnya lebih terjangkau. Di terminal, aku duduk di bangku tunggu dengan koper di sampingku. Wajah-wajah asing lalu lalang, ada yang pulang kampung, ada yang hendak merantau. Tapi di antara keramaian itu, hatiku terasa sepi. Aku menyalakan ponsel, membuka chat terakhir dengan Raka. Pesannya 3 hari lalu. Aku sibuk. Jangan khawatir. 3 kata itu terasa seperti jurang yang memisahkan kami. Saat bus akhirnya datang, aku naik dengan langkah berat. Kutemukan kursi di dekat jendela, lalu duduk sambil memeluk tas kecil di pangkuan. Bus mulai melaju, meninggalkan kota dengan segala hiruk-pikuknya. Di luar jendela, lampu jalan berganti-ganti, lalu perlahan berubah menjadi sawah gelap dan perkampungan. Perjalanan masih panjang, tapi setiap kilometer yang kulewati, hatiku makin berdebar. Seorang ibu paruh-baya duduk di sampingku. Wajahnya ramah, ia membawa tas belanja besar. Setelah beberapa lama, ia menoleh padaku. Mau pulang kampung juga, nak? Tanyanya. Aku tersenyum kecil. Iya, Bu. Ada urusan keluarga. Oh, saya juga. Mau jenguk adik saya yang sakit. Memang kalau keluarga sakit, kita tidak bisa tinggal diam, katanya sambil menghela napas. Ucapan itu membuat dadaku sesak. Aku teringat alasan Raka. Ia juga bilang ibunya sakit. Seharusnya aku percaya. Tapi kenapa hatiku selalu merasa ada yang janggal? Iya, Bu, jawabku pelan. Kami mengobrol sebentar, lalu ibu itu tertidur. Aku masih terjaga, menatap jendela dengan pikiran berkecamuk. Semakin malam, semakin sulit mataku terpejam. Bayangan buruk terus menghantui. Aku membayangkan Raka tersenyum bahagia di samping wanita lain. Sementara aku duduk sendirian menunggu kabar. Aku membayangkan ia berdiri di pelaminan, sementara aku hanya menjadi penonton. Air mataku jatuh lagi. Aku menutup wajah dengan selendang agar tidak menarik perhatian orang lain. Kalau benar dia mengkhianatiku, bisikku dengan suara tercekat, aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkannya. Namun, bagian lain dalam diriku berbisik, tapi kau harus tahu kebenarannya. Jangan hanya berasumsi. Jangan hanya tenggelam dalam prasangka. Keesokan paginya, bus berhenti di terminal kecil di dekat desa. Udara pagi menyambutku dengan aroma tanah basah. Aku menarik koper keluar dari bagasi, lalu berdiri sejenak menenangkan diri. Jalanan desa tidak banyak berubah sejak terakhir kali aku berkunjung. Rumah-rumah sederhana berjajar, sawah terbentang, dan suara ayam berkokok terdengar nyaring. Aku menarik napas panjang. Inilah tempat yang seharusnya menenangkan, tapi entah mengapa justru membuat jantungku berdegup kencang. Aku memutuskan tidak langsung menuju rumah mertua. Aku takut tiba-tiba bertemu Raka tanpa persiapan. Aku ingin memastikan dulu. Di perempatan jalan desa, aku melihat sekelompok orang sibuk mendirikan tenda. Kursi-kursi plastik berjejer, kain warna-warni dipasang, dan beberapa pria membawa perlengkapan musik.
Aku berhenti, menatap pemandangan itu dengan heran. Acara apa ya? Tanyaku pada seorang anak muda yang lewat. Oh, itu ada hajatan besar, Mbak. Kayaknya pernikahan. Besok acaranya. Aku tercekat. Pernikahan? Tubuhku gemetar. Aku hampir kehilangan tenaga untuk berdiri. Aku melangkah dengan kaki lemas. Koperku terasa berat. Hati kecilku berteriak, memohon agar semua ini hanya kebetulan. Namun firasatku berkata lain, acara besar itu ada hubungannya dengan Raka. Ya Tuhan, jangan biarkan firasatku benar, bisikku sambil menahan tangis. Aku tahu, sebentar lagi aku akan menemukan jawaban. Jawaban yang mungkin akan menghancurkan hatiku. Udara desa pagi itu begitu segar, tapi di dadaku justru terasa sesak. Koper yang kutarik seperti menambah beban pada langkah kakiku. Sejak melihat tenda hajatan semalam, pikiranku tak berhenti berputar. Apakah benar itu hanya kebetulan? Atau, apakah aku sedang menuju ke kebenaran pahit yang sejak lama kutakutkan? Aku menatap langit yang mulai cerah. Burung-burung berkicau riang, seakan tidak ada yang salah. Padahal, hatiku seolah akan runtuh. Aku memutuskan untuk tidak langsung menuju rumah mertua. Sebagai gantinya, aku berjalan menyusuri jalan setapak menuju pusat keramaian desa. Di sana, orang-orang sibuk menyiapkan segala sesuatu. Ada ibu-ibu yang menata makanan, bapak-bapak yang memasang lampu, dan anak-anak kecil yang berlarian sambil tertawa. Aku mendekat, berusaha menahan rasa ingin tahu yang makin membara. Acara apa ini, Bu? Tanyaku kepada seorang ibu yang sedang menata hidangan. Oh, ini pernikahan anaknya Bu Ratna, jawabnya sambil tersenyum ramah. Aku tertegun. Bu Ratna? Nama itu asing di telingaku. Siapa pengantinnya, Bu? Tanyaku lagi dengan suara bergetar. Ibu itu terkekeh. Ya anaknya Bu Ratna itu, sama Mas Raka. Duh, ganteng sekali dia. Beruntung sekali calon istrinya. Dek, darahku seperti berhenti mengalir. Dunia di sekelilingku mendadak memudar. Aku hanya bisa menatap ibu itu dengan mata membelalak. Mas Raka suamiku? Aku mundur beberapa langkah, hampir kehilangan keseimbangan. Napasku memburu, mataku panas, air mata mulai jatuh tanpa bisa kutahan. Jadi ini alasannya? Alasan mengapa ia jarang menghubungi, alasan mengapa ia terdengar tergesa-gesa setiap kali bicara. Selama ini ia tidak sedang merawat ibunya. Ia sedang menyiapkan pernikahannya dengan wanita lain. Aku ingin berteriak, ingin marah, ingin menghancurkan semua dekorasi hajatan itu. Tapi kakiku lemas, tubuhku gemetar. Tidak, ini tidak mungkin, bisikku dengan suara bergetar. Namun suara riuh para tetangga, musik yang mulai diputar, dan ucapan-ucapan orang di sekitarku menjadi bukti nyata. Aku memberanikan diri berjalan lebih dekat. Dari kejauhan, kulihat sosok yang sangat kukenal. Raka. Ia berdiri tegap dengan senyum lebar, memakai kemeja putih dan jas sederhana. Wajahnya begitu bahagia, jauh berbeda dengan wajah lelah yang selalu ia tunjukkan padaku. Di sampingnya, seorang wanita muda dengan kebaya putih berdiri anggun, rambutnya disanggul rapi, riasan tebal menghiasi wajahnya. Tangannya digenggam erat oleh Raka. Aku hampir tidak bisa bernapas. Pandangan mataku kabur oleh air mata. Pomku. Lelaki yang bersumpah setia padaku. Lelaki yang kupercaya dengan seluruh hidupku. Dan kini, ia menggenggam tangan wanita lain di pelaminan. Ingin rasanya aku berlari ke arah mereka, menjerit di hadapan semua orang, "Itu suamiku. Kalian semua salah." Tapi langkahku terkunci. Bibirku kaku. Aku hanya berdiri di balik kerumunan, memeluk koperku erat-erat seolah itu satu-satunya pegangan. Air mata jatuh semakin deras. Aku merasa seperti boneka rusak, ditinggalkan, dipermalukan. Namun, di balik rasa sakit itu, ada api kecil yang mulai menyala.
Api amarah. Baiklah, Raka. Jika ini jalan yang kau pilih, jangan salahkan aku jika aku melawan dengan caraku. Beberapa orang mulai berbisik-bisik. Itu siapa? Sepertinya bukan orang sini. Mungkin tamu dari kota. Cantik juga. Tapi kok sendirian? Aku pura-pura tidak mendengar. Aku menunduk, berusaha menahan gejolak di dadaku. Salah satu ibu menepuk pundakku. Mbak, jangan berdiri di sini. Kalau tamu, silakan duduk. Nanti dapat suguhan. Aku hanya mengangguk kecil, lalu mundur. Aku tidak sanggup duduk di tengah kebahagiaan palsu itu. Sambil berjalan menjauh, kenangan tentang Raka kembali menghantamku. Janji-janji yang ia ucapkan saat kami menikah. Pelukan hangatnya di malam-malam sulit, bahkan ciuman lembutnya sebelum berangkat kerja. Semuanya kini terasa seperti kebohongan besar. Aku teringat saat ia pamit beberapa hari lalu. Wajahnya begitu meyakinkan. Suaranya penuh kepedulian tentang ibunya yang sakit. Dan aku, bodohnya aku, mempercayainya sepenuh hati. Ternyata, semua itu hanya dalih untuk menutup pengkhianatannya. Aku menepi ke sebuah warung kecil di pinggir jalan. Pemilik warung menatapku dengan heran ketika melihat wajahku yang basah oleh air mata. Tidak apa-apa, Mbak? Tanyanya lembut. Aku hanya mengangguk, lalu memesan segelas teh panas. Sambil menggenggam gelas itu, aku mencoba menenangkan diriku. Menangis tidak akan mengubah apapun. Aku sudah melihat dengan mata kepalaku sendiri. Kini yang harus kulakukan adalah berpikir, bagaimana aku membalas pengkhianatan ini? Aku tahu, jika aku datang sekarang dan membuat keributan, aku hanya akan mempermalukan diriku sendiri. Semua orang pasti akan berpihak pada Raka. Aku harus menunggu waktu yang tepat. Aku harus mempersiapkan langkah dengan matang. Hari itu, di warung kecil desa, aku menatap teh panas yang mengepul sambil berbisik pada diriku sendiri. Raka? Kau pikir aku wanita lemah yang hanya bisa menangis? Kau salah besar. Kau akan menyesali hari ini. Aku akan membalas dengan cara yang tidak pernah kau bayangkan. Api di hatiku kini berkobar. Dari rasa sakit lahirlah kekuatan baru. Aku tidak akan tinggal diam. Dan balasanku akan menjadi mimpi buruk bagi Raka dan pernikahan barunya. Hari itu, setelah kebenaran terbuka di depan mataku, aku pulang ke kota dengan hati yang hancur. Kereta yang kunaiki terasa berjalan lambat, padahal pikiranku melaju sangat cepat. Di sepanjang perjalanan, air mataku tak kunjung kering. Namun, di balik semua rasa sakit itu, sebuah tekad mulai tumbuh. Aku tidak bisa menghapus kenyataan bahwa suamiku, Raka, telah menikah dengan wanita lain di belakangku. Tapi aku bisa memilih bagaimana aku akan melanjutkan hidupku. Dan aku memilih untuk tidak hancur. Aku memilih untuk bangkit, membalas dengan cara yang bermartabat. Begitu sampai di rumah, aku membuka koper dan menatap isi lemari. Ada banyak barang-barang yang Raka tinggalkan. Pakaiannya, jam tangan yang kubelikan saat ulang tahunnya, bahkan sepatu yang terakhir kali ia pakai ke kantor. Semua benda itu kini hanya menyisakan luka. Aku masukkan satu persatu ke dalam kardus besar. Tanganku sempat gemetar, tapi aku meneguhkan hati. Mulai hari ini, tidak ada lagi Raka di hidupku, gumamku. Setelah itu, aku duduk di depan laptop. Aku membuka dokumen-dokumen penting yang selama ini kusimpan. Buku nikah, surat kepemilikan rumah, tabungan bersama, hingga polis asuransi. Raka mungkin mengira aku hanyalah istri yang pasrah. Tapi ia salah. Aku tahu betul seluk-beluk harta kami. Aku mulai membuat catatan. Aku akan menggugat cerai, sekaligus menuntut hak-hakku sebagai istri yang sah. Tidak hanya itu, aku juga akan memastikan semua orang tahu pengkhianatan yang telah ia lakukan. Keesokan harinya, aku menemui seorang pengacara yang terkenal tegas namun adil. Namanya Pak Andika. Apa yang bisa saya bantu, Bu? Tanyanya dengan nada profesional.
Aku menarik napas panjang, lalu menjelaskan segalanya. Dari awal Raka pamit Pulkam, hingga saat aku mendapati ia menikah dengan wanita lain. Suaraku sempat bergetar, tapi aku memaksakan diri untuk tetap tenang. Pak Andika mendengarkan dengan seksama. Sesekali ia mengangguk, sesekali mencatat. Jadi, Bu, posisi Anda sekarang jelas sangat kuat, ujarnya akhirnya. Jika benar suami Anda menikah lagi tanpa izin pengadilan dan tanpa persetujuan Anda, itu termasuk poligami ilegal. Anda bisa menggugat cerai sekaligus menuntut pembagian harta bersama. Bahkan, Anda bisa membawa kasus ini ke ranah pidana. Aku terdiam sejenak. Ada perasaan puas mendengar penjelasan itu, tapi juga ada rasa getir. Pak, saya tidak ingin terlihat seperti wanita pendendam. Saya hanya ingin keadilan. Saya ingin ia tahu bahwa ia tidak bisa seenaknya mempermainkan hidup saya. Kataku mantap. Pak Andika tersenyum. Itu keputusan yang bijak, Bu. Kita akan tempuh jalur hukum dengan elegan. Biar pengadilan yang berbicara. Beberapa hari kemudian, surat gugatan cerai resmi kuajukan. Di dalamnya, aku menuliskan kronologi secara rinci. Semua bukti kukumpulkan, foto pernikahan Raka yang kuambil dari kejauhan, pesan singkatnya yang penuh kebohongan, hingga catatan keuangan yang menunjukkan ia sudah mengalihkan sebagian tabungan kami. Setelah itu, aku mulai menata hidupku kembali. Aku kembali bekerja dengan fokus penuh. Seakan ingin membuktikan bahwa aku tidak akan jatuh hanya karena dikhianati. Rekan-rekan kerjaku heran melihat semangat baruku. Mereka tidak tahu luka besar yang kusimpan, tapi aku memilih tidak mengumbarnya. Balasanku bukan dengan kata-kata kasar atau amarah, melainkan dengan membuktikan bahwa aku bisa berdiri tegak tanpa Raka. Suatu sore, tanpa diduga, Raka datang ke rumah. Aku terkejut melihatnya berdiri di depan pintu. Wajahnya terlihat gelisah. "Aku bisa masuk?" tanyanya pelan. Aku menatapnya lama, lalu menjawab dingin, "Masuklah. Tapi jangan berpikir aku akan menyuguhkan teh seperti dulu." Ia menunduk, lalu melangkah masuk. Matanya berkeliling, mungkin menyadari bahwa barang-barangnya sudah tidak ada lagi di tempat semula. "Aku tahu kamu sudah dengar kabar itu," katanya akhirnya. Suaranya bergetar. Aku tertawa getir. "Dengar kabar? Raka?" Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Kau berdiri di pelaminan, menggenggam tangan wanita lain, sementara aku, istri sahmu, masih ada di sini. Apa yang harus kudengar lagi? Wajahnya memucat. Aku bisa jelaskan. Aku menatapnya tajam. Tidak perlu. Aku tidak butuh penjelasan. Aku sudah mengajukan gugatan cerai. Kau akan segera mendapat suratnya. Raka terdiam, seolah tidak percaya. Kamu serius? Lebih serius daripada saat aku menikah denganmu, jawabku dingin. Setelah pertemuan itu, aku merasa lebih ringan. Ada kelegaan saat aku menyatakan dengan tegas bahwa aku tidak akan lagi terikat pada Raka. Di tempat kerja, aku mulai mendapat banyak kesempatan baru. Atasanku melihat dedikasiku dan memberiku proyek penting. Rekan-rekan mulai menghargai ketegasan dan kemandirianku. Aku sadar, dunia tidak berhenti hanya karena seorang pria mengkhianatiku. Justru, pengkhianatan itulah yang membuatku menemukan kekuatanku sendiri. Malam-malam yang dulu kuhabiskan dengan tangisan kini berubah menjadi malam-malam produktif. Aku membaca, menulis, bahkan mulai merencanakan usaha kecil-kecilan. Hidupku perlahan-lahan menemukan arah baru. Hari sidang pertama tiba. Aku mengenakan pakaian formal berwarna putih, simbol bahwa aku datang dengan hati bersih. Raka hadir dengan wajah tegang, didampingi oleh istrinya yang baru. Melihat mereka duduk berdampingan, aku sempat merasa sakit lagi. Tapi aku menegakkan punggungku. Aku tidak boleh menunjukkan kelemahan. Hakim mempersilakan kami duduk, lalu sidang dimulai. Pengacaraku memaparkan bukti-bukti dengan jelas.
Raka mencoba membela diri, mengatakan bahwa ia menikah lagi karena merasa aku terlalu sibuk bekerja dan tidak memperhatikannya. Aku hanya tersenyum pahit. Alasan yang murahan, batinku. Hakim menatap Raka dengan sorot tajam. Saudara, apapun alasannya, Anda tetap melanggar hukum. Istri pertama Anda hadir di sini, dan ia berhak mendapat keadilan. Saat itu, aku merasa menang. Bukan hanya karena pengadilan berpihak padaku, tapi karena aku berhasil berdiri tegak menghadapi semuanya. Beberapa bulan kemudian, keputusan resmi turun. Perceraian kami disahkan, dan aku mendapatkan hak atas sebagian besar harta bersama. Rumah, tabungan, bahkan kendaraan. Semuanya berpihak padaku. Raka terlihat hancur, sementara wanita barunya hanya bisa menunduk malu. Aku tidak merasa perlu bersorak atau merendahkan mereka. Balasanku sudah lebih dari cukup. Aku bebas, aku mandiri, dan aku menang secara elegan. Hari itu, aku keluar dari pengadilan dengan langkah ringan. Matahari terasa lebih hangat, angin lebih sejuk. Aku berbisik pada diriku sendiri. Inilah balasanku, Raka. Kau kira aku akan hancur, tapi justru aku bangkit. Kau kira aku akan menangis selamanya, tapi aku memilih untuk tersenyum. Aku tidak kalah, aku justru menang dengan cara yang tidak pernah kau duga. Aku menatap langit biru, tersenyum, dan melangkah menuju bab baru dalam hidupku. Tanpa Raka, tanpa pengkhianatan. Hanya aku, dengan harga diri yang utuh dan masa depan yang masih terbentang luas. Hari itu, ketika hakim mengetuk palu terakhir dan mengesahkan perceraian kami, seakan beban yang selama ini menghimpit dadaku terlepas. Aku keluar dari ruang sidang dengan langkah tegak. Meski hatiku sempat retak berkeping-keping, aku berhasil melewati fase paling pahit dalam hidupku. Aku tidak lagi memikirkan bagaimana Raka dan istri barunya. Tidak ada gunanya menoleh ke belakang. Kini, hanya ada satu arah yang harus kutatap. Ke depan. Beberapa minggu setelah perceraian, aku resmi pindah ke rumah yang menjadi hakku. Rumah itu sederhana, tapi aku menata ulang semuanya agar terasa seperti awal yang baru. Aku mengganti warna dinding dengan cat putih bersih, menata ulang furnitur, dan meletakkan tanaman hijau di setiap sudut ruangan. Setiap langkah kecil dalam menata rumah seolah menjadi simbol bahwa aku juga sedang menata ulang hatiku. Saat malam tiba, aku duduk di ruang tamu sambil menyalakan lilin aromaterapi. Aroma lavender menenangkan pikiranku. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa damai. Aku mulai menemukan kembali hal-hal kecil yang dulu kusuka tapi sempat kulupakan saat bersama Raka. Aku kembali membaca novel hingga larut malam tanpa ada yang mengomel. Aku memasak makanan favoritku tanpa takut dikritik. Aku menonton drama Korea sambil tertawa keras, tanpa merasa bersalah karena membiarkan rumah sedikit berantakan. Aku bebas. Bisikku setiap kali menyadari bahwa aku tidak lagi terikat oleh bayang-bayang pengkhianatan. Kebebasan ini bukan berarti aku melupakan luka. Luka itu tetap ada, tapi kini ia berubah menjadi pelajaran. Di kantor, aku semakin giat bekerja. Atasanku memberi proyek besar untukku. Memimpin tim dalam mengembangkan strategi pemasaran baru. Awalnya aku ragu, tapi kemudian aku sadar bahwa inilah kesempatan untuk membuktikan bahwa aku mampu. Aku bekerja siang malam, memimpin rapat, mengatur timeline, dan memastikan semuanya berjalan lancar. Timku kagum melihat ketegasan sekaligus kelembutanku dalam memimpin. Bulan demi bulan berlalu, dan proyek itu akhirnya sukses besar. Perusahaan mendapat keuntungan berlipat, dan aku diundang dalam rapat direksi. Selamat, kamu pantas mendapat promosi ini, kata direktur sambil menyalamiku. Aku tertegun. Rasanya seperti mimpi. Aku yang dulu hanya seorang istri yang selalu menomorduakan diri demi suami, kini berdiri di sini dengan prestasi yang nyata. Selain karir, aku juga mulai membuka diri terhadap dunia luar. Aku mengikuti komunitas membaca, bergabung dengan kelas yoga,
dan menghadiri seminar pengembangan diri. Di sana aku bertemu banyak orang baru yang tidak mengenalku sebagai istri Raka, tapi sebagai diriku sendiri. Aku bisa tertawa tanpa beban, berbincang tanpa harus menyembunyikan masa laluku. Beberapa teman baruku bahkan sempat berkata, "Kamu punya aura kuat sekali, seolah sudah melewati banyak badai." Aku hanya tersenyum. Mereka benar. Aku memang sudah melewati badai, dan badai itu membuatku tumbuh lebih kokoh. Namun, hidup selalu punya cara untuk menguji keteguhan kita. Suatu sore, saat aku sedang keluar dari sebuah kafe bersama teman-teman komunitas, aku melihat sosok yang tidak asing di seberang jalan. Raka. Ia tampak berbeda. Wajahnya pucat, matanya sayu. Di sampingnya, istrinya yang baru terlihat murung, menggandeng seorang anak kecil. Jantungku sempat berdegup kencang, tapi aku menarik napas panjang. Aku tidak lagi merasa marah atau ingin menangis. Yang kurasakan hanyalah kasihan. Raka melihatku. Pandangan matanya langsung tertuju padaku. Ada kerinduan, penyesalan, dan rasa kehilangan di matanya. Aku hanya menatapnya sebentar, lalu tersenyum tipis, dan melangkah pergi. Itulah balasanku yang paling elegan. Bukan dengan dendam, tapi dengan menunjukkan bahwa aku baik-baik saja tanpanya. Malam itu, aku menulis di buku harianku. Dulu aku kira hidupku berakhir ketika Raka mengkhianatiku. Ternyata, justru disitulah hidupku benar-benar dimulai. Aku menemukan diriku yang sesungguhnya. Aku menemukan kebahagiaan yang tidak bergantung pada orang lain. Aku menutup buku harianku dengan senyum. Sekarang aku tahu, balas dendam terbaik bukanlah membuat orang lain hancur, tapi membuat diri sendiri tumbuh semakin kuat dan bahagia. Hari-hari berikutnya, aku semakin sibuk dengan pekerjaan, hobi, dan teman-teman baruku. Hidupku penuh warna, penuh tawa, penuh arti. Aku bahkan mulai merencanakan perjalanan ke luar negeri, sesuatu yang dulu hanya bisa kubayangkan. Sambil menatap tiket yang baru saja kubeli, aku berbisik pada diriku sendiri. Ini baru permulaan. Aku akan terus melangkah maju. Masa laluku tidak akan pernah bisa menahanku lagi. Aku tersenyum, menatap masa depan yang terbentang luas. Dan di dalam hati, aku berterima kasih pada diriku sendiri, karena sudah memilih untuk bangkit, bukan menyerah. Sudah lebih dari setahun sejak Palu Hakim memutuskan ikatan pernikahanku dengan Raka. Hidupku kini jauh berbeda. Luka itu memang masih ada, tetapi ia telah berubah menjadi parut yang menguatkan. Aku sudah tidak lagi terikat pada masa lalu. Aku menemukan kebahagiaan dalam diriku sendiri, dalam pekerjaanku, dalam lingkaran pertemanan yang sehat, dan bahkan dalam keheningan rumah kecilku yang penuh ketenangan. Namun ternyata, takdir belum berhenti menuliskan cerita untukku. Hari itu, aku berangkat ke Jepang untuk menghadiri konferensi internasional. Aku yang dulu hanya seorang istri yang mengurus rumah tangga, kini berdiri di panggung internasional sebagai pembicara tentang strategi pemasaran. Lampu sorot menyorot wajahku. Ratusan pasang mata memandang ke arahku. Tapi aku tidak gugup. Aku berbicara dengan tenang, percaya diri, dan penuh keyakinan. Setelah sesi selesai, banyak orang menghampiriku. Mereka menyalami, memuji, dan beberapa bahkan menawarkan kerjasama. Di antara kerumunan itu, ada seorang pria asing yang memperkenalkan diri. Namanya Daniel, seorang pengusaha muda dari Eropa. Senyumnya ramah, tatapannya tulus. Kami berbincang panjang. Awalnya hanya soal pekerjaan, tapi kemudian merembet ke hal-hal ringan, makanan favorit, musik, bahkan hobi. Aku tertawa lepas, sesuatu yang sudah lama tidak kulakukan di depan seorang pria. Sepulang dari Jepang, aku dan Daniel tetap berkomunikasi. Ia sering mengirim pesan, menanyakan kabarku, atau sekadar berbagi cerita tentang kesehariannya. Aneh, tapi aku merasa nyaman. Tidak ada tekanan, tidak ada luka lama yang ikut terbuka.
Yang ada hanya rasa hangat, seolah aku sedang berbicara dengan teman lama yang sudah lama hilang. Perlahan, aku mulai membuka hatiku. Bukan untuk menggantikan siapapun, tapi untuk memberi diriku kesempatan merasakan cinta yang sehat. Daniel tidak pernah mendesak, tidak pernah menuntut. Ia hanya ada di sana, menemani dengan sabar. Namun, takdir kembali mempertemukanku dengan Raka. Suatu sore, aku sedang belanja di supermarket ketika tiba-tiba mendengar suara familiar. Aku menoleh, dan di sana Raka berdiri dengan wajah kusut. Di sampingnya, istrinya terlihat lelah sambil menggendong anak kecil yang rewel. Tatapan kami bertemu. Sesaat, waktu seakan berhenti. "Bagaimana kabarmu?" tanyanya akhirnya, suaranya lirih. Aku tersenyum tipis. "Baik. Sangat baik, bahkan." Raka terdiam, seolah kata-kataku menusuk hatinya. Ia menatapku lama, seakan ingin mengatakan sesuatu, tapi akhirnya hanya menghela napas dan menunduk. Aku pun melangkah pergi. Tidak ada amarah, tidak ada dendam. Yang ada hanyalah rasa lega. Aku sudah benar-benar merdeka dari masa lalu. Beberapa bulan kemudian, Daniel datang ke Indonesia untuk sebuah proyek bisnis. Ia mengajakku makan malam di sebuah restoran sederhana. Malam itu, di bawah cahaya lampu yang hangat, ia berkata, "Aku tahu kamu pernah terluka. Aku tidak ingin menggantikan siapapun. Aku hanya ingin berjalan di sisimu, kalau kamu mengizinkan." Hatiku bergetar. Butuh waktu lama bagiku untuk bisa percaya lagi pada cinta. Tapi melihat ketulusan di matanya, aku tahu bahwa kali ini berbeda. Aku tersenyum, lalu mengangguk. "Kita mulai saja dengan langkah kecil." Daniel tersenyum lega. Langkah kecil bersama bisa jadi perjalanan panjang yang indah. Kemenangan terbesarku bukanlah ketika aku memenangkan sidang cerai, atau ketika aku mendapatkan kembali hak atas harta. Kemenangan sejatiku adalah ketika aku bisa berdiri tegak tanpa dendam, ketika aku bisa tersenyum pada masa lalu tanpa lagi merasa sakit, dan ketika aku berani membuka hati pada masa depan. Aku sadar, hidup tidak selalu memberi apa yang kita inginkan, tapi hidup selalu memberi apa yang kita butuhkan untuk tumbuh. Raka memberiku luka, tapi luka itulah yang membuatku menemukan diriku yang lebih kuat. Luka itulah yang membawaku pada kebebasan, pada kebahagiaan, bahkan pada kesempatan baru untuk mencintai. Suatu malam, aku duduk di teras rumahku, menatap langit berbintang. Aku menulis di buku harianku. Hidupku bukan lagi tentang pengkhianatan Raka. Hidupku kini tentang aku, tentang kebahagiaanku, tentang mimpi-mimpiku, tentang langkah-langkah kecil yang membawaku pada kemenangan sejati. Aku tidak lagi menjadi korban. Aku adalah pemenang dalam hidupku sendiri. Aku menutup buku itu dengan senyum. Angin malam berhembus lembut, seakan ikut mengucapkan selamat. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benar-benar bebas.